Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Oke, semoga masih tetap semangat belajar ya, meskipun belajar di rumah. Pada video kali ini, Mbak akan menjelaskan tentang teks resensi. Jadi, nanti materinya akan menyesuaikan di contoh soal yang sudah Mbak berikan kepada kalian. Nah, sebelumnya, Mbak akan menjelaskan tentang apa sih teks resensi itu sendiri. Pengertiannya tentang apa? Jadi kalau misalkan kita ingin membahas tuntas soal-soal yang sudah Mbak terbitkan kepada kalian, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu. Jadi kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus kenalan dulu kepada teks resensi, baru nanti kita akan menyesuaikan materinya yang ada di dalam soal-soal yang sudah Mbak terbitkan. Ya, jadi teks resensi itu tentang apa sih Mbak? Teks resensi itu berisi tentang suatu penilaian terhadap karya. Dalam artian karya yang kita beri penilaian itu sudah pernah kita baca. Jadi karyanya luas sekali ya. Jadi karya yang akan kita beri penilaian itu bebas. Bisa berupa suatu buku, bisa berupa suatu film, atau bisa berupa suatu drama. Untuk buku sendiri ini dibagi menjadi dua. Jadi ada sifatnya buku yang berjenis fiksi dan juga non-fiksi. Jika fiksi itu berupa suatu khayalan, contoh novel, cerpen. Ini adalah jenis-jenis dari fiksi. Kalau yang non-fiksi itu berarti suatu kenyataan, jadi suatu yang bersifat nyata. Contoh biografi, atau bisa buku-buku yang berisi tentang inspirasi. Jadi sifatnya tidak mengandung imajinasi. Jadi ini rincian tentang isi dari teks resensi itu apa sih? Kemudian materi selanjutnya kita sesuaikan dengan soal-soal yang sudah kita bagikan kepada kalian. Coba kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1 adalah penggalan resensi di atas berisi tentang apa? Jadi kalau misalkan kita ingin membahas atau menjawab soal nomor 1, kita harus terlebih dahulu mengetahui struktur dari teks resensi. Jadi teks resensi itu dibagi menjadi beberapa. Jadi soal nomor 1 tentang struktur teks resensi. Jadi yang pertama ada identitas buku. Jadi ini lebih kepada siapa pengarang, atau gini dulu, judulnya apa, kemudian pengarangnya siapa, diperkenalkan, kemudian tahun, penerbit, tebal halaman, atau bisa memungkinkan ada nominal harga buku ketika kalian membeli buku tersebut ya. Kemudian yang kedua masuk ke sinopsis atau ringkasan. Jika sinopsis ini digunakan untuk jenis buku yang fiksi, kalau yang ringkasan baru yang non fiksi. Kemudian masuk ke keunggulan dan kelemahan buku. Jadi bisa misalkan keunggulannya bahasanya mudah dipahami, kemudian kelemahan buku misalkan sampulnya kurang menarik, sehingga bisa menjadi kelemahan dari buku tersebut. Kemudian baru masuk ke simpulan. Simpulan ini bisa berisi tentang penutup ya, maaf. Jadi masuk ke penutup. Penutup ini berisi tentang suatu simpulan ataupun saran. Jadi komentar atau saran dari kalian setelah membaca bisa disajikan di bab
penutupnya. Kemudian ada beberapa pendapat yang mengatakan struktur perbedaan. Jadi kalau misalkan yang pertama ada identitas buku, sinopsis, keunggulan atau kelemahan, penutup ada selanjutnya yang mengatakan bahwa struktur teks resensi itu berupa suatu orientasi. Jadi ini istilah lain dari struktur yang ada di sini. Kemudian yang kedua bisa tafsiran. Kemudian evaluasi. Dan yang terakhir adalah rekomendasi. Jadi kalau misalkan orientasi ini adalah suatu gambaran umum terkait buku yang sudah pernah kita baca. Kemudian tafsiran ini penjelasan detail mengenai karya. Kemudian evaluasi. Nah, ini baru masuk ke penilaian. Sama ya. Jadi kalau misalkan yang struktur di sini penilaian itu masuk ke keunggulan dan kelemahan buku, sedangkan untuk yang istilah bahasa lainnya adalah evaluasi. Tapi maknanya sama-sama penilaian dari buku yang sudah pernah kita baca. Kemudian rekomendasi bisa juga dari sisi simpulan atau saran terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh pengarang dalam menyusun buku selanjutnya. Kemudian coba kita lihat di soal nomor 1. Pada soal nomor 1 di kalimat terakhir, buku tersebut syarat dengan hikmah pengalaman mengajar, berarti keunggulan. Buku tersebut tidak terdapat gambar, berarti masuk kelemahan buku. Jadi jawabannya yang iya, benar, yang D, evaluasi, karena masuk kategori kepenilaian suatu buku. Ya. Kemudian yang kedua ini berikut ini yang merupakan penggalan buku non-fiksi. Jadi masih ingat ya, kalau yang nomor 2 ini membahas tentang buku yang berjenis non-fiksi. Jadi kalian memilih kalimat yang disajikan secara non-fiksi bukunya. Non-fiksi dalam artian, masih ingat? Iya, jadi kalau non-fiksi itu bersifat tidak mengandung imajinasi. Oke. Kemudian yang kedua, dia sifatnya nyata atau berkaitan dengan fakta. Kalau yang fiksi kan diambil dari sesuatu yang tidak nyata, atau bisa di sini dari pengalaman sehari-hari. Jadi intinya tidak menggunakan imajinasi dan tidak bersifat tidak nyata. Ya, jadi nyata. Kalau misalkan kita lihat di nomor 2, coba lihat pilihan A. Pada bab 2, pembaca dapat menemukan berbagai fakta. Ada kata fakta berarti sesuai dengan jenis non-fiksi. Yang B, buku ini diceritakan dengan gaya humor, sikap sinis, sarkasme pada para tokoh. Para tokoh berarti masuk kategori cerpen atau novel, jadi masuk ke jenis karya yang fiksi. Yang C, novel ini meninggalkan kesan arti sejarah, kearifan, dan kefanaan manusia. Jadi sama, novel berarti masuk ke fiksi. Pintar. Yang D, pengarang sangat cermat menggambarkan watak-watak. Watak-watak juga sama, yaitu berkaitan dengan imajinasi atau tokoh ya. Jadi masuk kategori ke jenis fiksi. Oke, berarti nomor 2 jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Soal pada nomor 9 itu tentang penggalan resensi di atas merupakan unsur resensi yang menunjukkan. Jadi nomor 9 itu sama dengan kita harus menganalisis unsur struktural. Unsur struktur.
Jadi unsur struktur dalam teks resensi. Masih ingat ya, ada dua perbedaan di sini. Jadi kalau misalkan kita ada soal seperti ini dan kita sudah mengetahui strukturnya apa saja, berarti kita tinggal menganalisis kalimatnya. Kita lihat pada kalimat nomor 1. Insiden kecil ini mewarnai karya Suwarno yang kalau tidak salah juga merupakan disertasinya. Suwarno adalah orang Yogyakarta. Pendeknya, ia hidup di sana dan merasakan demikian membudaya. Suwarno mengagumi Hamengkubuwono ke-9. Akibatnya buku itu over repetitif, kurang bermutu dan kurang perbandingan. Jadi kurang perbandingan. Di kalimat terakhir di situ sudah menjelaskan tentang penilaian dari buku tersebut. Jadi jawabannya yang mana? Kalau berkaitan dengan kurang perbandingan, kemudian kurang bermutu, ya benar, di kelemahan buku. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 9 jawabannya yang D. Kemudian soal nomor soal nomor 21 ya. Silakan dibuka soal nomor 21. Soal nomor 21 itu tentang penulisan huruf kapital yang tepat pada kalimat tersebut ya. Masih ingat penulisan huruf kapital? Coba kita analisis pada kalimat nomor 21 yang akan kita perbaiki huruf kapitalnya ya. Selepas gempa berkekuatan 7,8 skala Richter itu, muncul pulau baru di pesisir Gwadar, Provinsi Baluchistan. Ya, coba Beta akan menuliskan kalimatnya ya. Sebentar. Oke adik-adik, dilihat kalimatnya ya. Jadi kalau misalkan kita cermati kalimat tersebut, ada beberapa penulisan huruf kapital yang perlu diperbaiki. Yang pertama, coba Beta mau tanya, yang penulisan pulau kira-kira penulisannya kapital atau kecil? Ya, penulisan pulau jika tidak diikuti dengan letak geografis, berarti penulisannya harus menggunakan huruf kecil. Jadi dilihat pilihan yang A, kemudian B itu salah karena pulaunya menggunakan huruf kapital. Kemudian pada kata pesisir itu tidak perlu menggunakan huruf kapital adik, tetapi yang perlu menggunakan kapital adalah penulisan pada kata Gwadar. Jadi ini tidak perlu menggunakan huruf kapital, ini juga tidak perlu menggunakan huruf kapital. Gwadar ini perlu karena di sini adalah nama kota, jadi harus menggunakan huruf kapital. Berarti perbaikannya adalah Gwadar, gitu ya. Kemudian yang provinsi, jika provinsi saja tidak diikuti dengan letak geografis, maka provinsi ini P-nya tidak menggunakan huruf kapital. Tapi di sini menggunakan nama kota, jadi atau letak geografis, sehingga P di sini harus menggunakan huruf kapital karena diikuti dengan letak geografis. Jadi provinsi harus menggunakan huruf kapital. Berarti perbaikannya adalah provinsi. B di sini juga sama, harus kapital. Baluchistan. Jadi coba dianalisis yang sesuai dengan huruf kapital yang Mbak Eta gunakan. Berarti yang mana jawabannya? Ya, A, B salah. Yang C, pesisir Gwadar, P-nya kecil ya. Kemudian provinsi kapital, B-nya kapital, C benar. Yang D, pesisir, penulisannya menggunakan huruf kecil. Oke adik-adik, semoga masih semangat belajar. Selanjutnya kita bahas soal nomor 22. Soal nomor 22 ini kita harus memahami materi tentang penggunaan tanda baca. Karena yang ditanyakan pada soal nomor 22 itu tentang penggunaan tanda baca yang tepat. Tanda baca yang harus kita pahami pada soal nomor 22 ini adalah tentang penggunaan tanda baca koma. Oke, jadi untuk soal 22,
digunakan sebagai pembatas konjungsi pertengahan. Oke, dimana kalau misalkan kita singkat, masih ingat dengan penggunaan STM ya? Apa yuk? Ya benar, masih ingat. Jadi STM itu yang pertama adalah sedangkan, tetapi melainkan. Jadi ada sedangkan, tetapi melainkan. Nah, dimana masing-masing ketika kalian bertemu dengan kata ini, berarti harus menggunakan tanda baca koma sebelum kata STM ya. Jadi sebelum penggunaan konjungsi pertengahan sedangkan tetapi melainkan harus menggunakan tanda baca koma. Kemudian yang kedua sebagai pembatas konjungsi konklusi atau simpulan dan sebagai akar kalimat. Nah, jadi contoh konklusi yang juga bisa menyatakan sebagai konjungsi antar kalimat ya. Oleh karena itu, ini bisa konklusi juga bisa sebagai antar kalimat. Kemudian dengan demikian, koma, jadi akan tetapi, koma dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yang ketiga sebagai pembatas kalimat rincian. Misal ada kalimat Akbar membeli 7 unta, 3 sapi dan 1 kucing. Jadi ini yang dimaksud dengan kalimat rincian. Jadi cirinya penggunaan tanda baca koma di sini. Jika lebih dari 1 atau lebih dari 2 rincian sebelum dan, maka harus menggunakan tanda baca koma. Jika hanya terdiri dari 2 rincian, 7 unta dan sapi, berarti tidak perlu menggunakan tanda baca koma sebelum konjungsi dan. Kemudian yang keempat sebagai pembatas atau sisi. Jadi keterangan lanjut. Contoh, misalkan Direktur SSC Fadil sedang rapat. Titik. Ini yang dimaksud dengan aposisi. Jadi sebelum dan sesudah Fadil harus menggunakan tanda baca koma karena sebagai penjelas Fadil itu siapa? Itu Fadil adalah Direktur SSC. Direktur SSC siapa? Yaitu adalah Fadil. Jadi sebelum Fadil dan sesudah Fadil harus menggunakan tanda baca koma. Kemudian yang kelima sebagai pembatas nama dan gelar. Jadi untuk sebagai pembatas nama dan gelar, misalkan Indah Ita Utami, S. Jadi antara nama dan gelar harus dipisah dengan menggunakan tanda baca koma. Ya. Kemudian yang keenam sebagai pembatas kalimat interjeksi atau kalimat seruan. Jadi kalau kalimat seruan, misalkan contoh kalimatnya adalah wah, kamu cantik. Jadi yang dimaksud dengan kata seruan yang mana? Iya, yang wah ini adalah kata seruan. Jadi sebelum kalian menggunakan tanda seru, setelah kata seruan harus wajib menggunakan tanda baca koma. Kemudian diakhiri dengan tanda seru, baru bisa dikatakan sebagai
kalimat interjeksi. Kalimat interjeksi. Oke, selanjutnya nomor 7. Nomor 7 sebagai pembatas alamat. Jadi contoh, misalkan Jember, koma bla bla bla. Ya. Kemudian nomor 8 sebagai pembatas, ini yang paling penting, anak kalimat, koma induk kalimat. Nah, ini untuk bisa menjawab soal nomor 22. Untuk pembatas anak kalimat dan induk kalimat, maksudnya adalah, misalkan baca contoh kalimatnya. Karena sakit, saya tidak masuk. Jadi karena sakit saya tidak masuk. Yang dimasukkan dengan anak itu adalah kalimat yang tidak bisa, klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau misalkan karena sakit kan tidak bisa berdiri sendiri. Tapi kalau misalkan yang saya tidak masuk, ini kan bisa berdiri sendiri. Saya ini masuk kategori subjek, tidak masuk sebagai predikat. Berarti dia bisa berdiri sendiri. Jadi ini masuk ke induk kalimat. Kemudian karena sakit, ini bisa masuk keterangan. Jadi ini bisa masuk ke anak kalimat. Jadi namanya anak, dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa induk. Tapi kalau induk bisa berdiri sendiri tanpa anak. Karena anak itu hanya sebagai keterangan saja. Kemudian sebagai pembatas anak kalimat sama induk kalimat, maksudnya gimana Mbak? Maksudnya adalah dilihat. Kalau misalkan konjungsinya diletakkan di awal, berarti dia anaknya ada di depan. Jadi harus menggunakan tanda baca koma. Tapi kalau misalkan konjungsinya berada di tengah, contoh di bait balik, misalkan saya tidak masuk karena sakit. Gimana induk kalimatnya? Ya, benar. Jadi saya tidak masuk, ini masuk ke induk kalimatnya. Karena sakit, ini adalah anak. Kalau misalkan kalian ingin menggunakan tanda baca koma di sini, boleh atau tidak? Ya, tidak boleh adik-adik. Ini tidak boleh digunakan tanda baca koma, ini tidak boleh digunakan. Karena kalau yang digunakan itu hanya sebagai pembatas anak kalimat, induk kalimat. Jadi anaknya di depan baru boleh menggunakan tanda baca koma. Selagi konjungsinya berada di tengah atau anak kalimatnya berada di akhir, berarti tidak boleh menggunakan tanda baca koma. Kalau misalkan kalian menemukan tanda baca koma sebelum konjungsi, misalkan ibu belajar, ini catatan ya yang membedakan. Misalkan ibu belajar, sedangkan ayah bermain. Ini kan konjungsi, jadi sedangkan di sini kan masuk kategori konjungsi. Kenapa ini boleh menggunakan tanda baca koma? Masih ingat penggunaan tanda baca koma sebagai pembatas konjungsi pertentangan sedangkan tetapi melainkan. Ini boleh menggunakan tanda baca koma selagi dia sebagai konjungsi pertentangan. Jadi boleh menggunakan tanda baca koma. Dan ini tidak memiliki sifat seperti anak kalimat dan induk kalimat. Jadi semua setara, tidak ada sifatnya anak atau induk. Jadi ibu belajar, ini subjek, ini predikat, ayah ini subjek, dan bermain ini predikat. Jadi masih sama, setara. Tidak masuk kategori kalimat majemuk bertingkat. Kemudian adik-adik, kalau misalkan sifatnya selain dari sedangkan, tetapi melainkan, itu boleh. Jadi sama, selama fungsinya sebagai konjungsi pertentangan dengan kalimat majemuk setara. Kalau sudah sifatnya anak kalimat dan induk kalimat, berarti kalian harus mengetahui bahwa yang menggunakan tanda baca koma itu ketika anaknya mendahului induk dari kalimat. Kalau misalkan induk kalimat diikuti dengan anak kalimat, ini berarti tidak perlu menggunakan tanda baca
koma adik-adik. Jadi untuk soal nomor 22 kita lihat yang A, meskipun ayah koma mengajak ke bioskop, itu dipotong-potong, jadi tidak boleh menggunakan tanda baca koma setelah kata ayah. Yang B, meskipun ayah mengajak ke bioskop, kami tetap ingin berkemah di puncak. Benar apa salah? Iya, benar adik-adik. Jadi kalau misalkan meskipun ayah mengajak ke bioskop itu masuk ke anak kalimat, kami tetap ingin berkemah di puncak, itu masuk ke induk kalimat. Yang C salah. Kenapa? Karena di puncak, sebelum kata di puncak itu tidak boleh menggunakan tanda baca koma. Yang D, meskipun ayah mengajak ke bioskop kami, itu sudah berbeda. Kami itu subjek, jadi tidak boleh dipotong dengan menggunakan tanda baca koma. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Oke, selanjutnya soal nomor 23. Nomor 23 ini tentang penggunaan tanda baca titik 2. Penggunaan tanda baca titik 2 itu sebenarnya berfungsi sebagai penulisan ketika dipakai pada akhir pernyataan lengkap. Pernyataan lengkap tapi dalam kurung diikuti dengan suatu rincian. Jadi maksudnya kita coba kalimat pada soal nomor 23. Fakultas Ekonomi di sekolah tinggi itu mempunyai 2 jurusan, ekonomi umum dan ekonomi perusahaan. Jadi memiliki 2 jurusan. Yang dimaksud dengan pernyataan lengkap itu adalah kata 2 jurusan. Jadi Fakultas Ekonomi di sekolah tinggi itu mempunyai 2 jurusan, itu adalah pernyataan yang lengkap. Kemudian rinciannya apa Mbak? Rinciannya adalah ekonomi umum dan ekonomi perusahaan. Jadi fungsi dari tanda titik 2 digunakan setelah pernyataan lengkap. Jadi yang diikuti dengan rincian. Jadi titik 2 harus diletakkan di sini. Jadi sesudah pernyataan lengkap dan sebelum rincian. Jadi jawabannya yang mana adik-adik? Ya, yang A itu fakultas, ya, yang A benar. Karena titik 2 digunakan setelah pernyataan lengkap dan sebelum rincian. Yang B salah karena itu sudah terpotong. Fakultas Ekonomi di sekolah tinggi titik 2 itu tidak boleh digunakan. Yang C juga sama. Yang C, ekonomi itu masuk bagian dari rincian, jadi tidak boleh menggunakan titik 2. Kemudian yang D ya, setelah rincian ekonomi umum titik 2 lagi rincian ekonomi perusahaan. Jadi rinciannya kepotong menggunakan tanda titik 2 lagi. Jadi tidak boleh menggunakan tanda titik 2. Ingat, tanda titik 2 digunakan setelah pernyataan lengkap dan sebelum rincian dari pernyataan lengkap tersebut. Jadi jawaban nomor soal 23 adalah yang A. Soal terakhir adik-adik nomor 24. Nomor 24 ini tentang perbaikan kalimat tersebut. Jadi nomor 24 ini kalau misalkan perbaikan berarti kalimatnya harus kalimat efektif. Nomor 24 ini kita membahas tentang keefektifan kalimat, yaitu salah satunya adalah tidak boleh kalimat tersebut terdapat kata yang mubazir. Ya, coba kita analisis. Jadi kalau misalkan nomor 24 berarti ini berbicara tentang kalimat efektif, di mana syarat dari kalimat efektif salah satunya adalah tidak boleh mubazir. Coba kita analisis setiap kalimat pada pilihan jawabannya. A, para anak-anak, namanya para, ketika sudah jamak, anak-anak jamak, jadi jamak-jamak tidak boleh digunakan, jadi harus dihilangkan satu. Yang B, para anak sekalian, para jamak sekalian dan jamak, jadi sama-sama salah, harus dibuang salah satu. Ini boleh dihilangkan, jadi anak sekalian, atau ini juga. Jadi Kak, pilih salah satu. Tapi kalau misalkan yang C, anak-anak sekalian juga sama, jamak, jadi harus dihilangkan.
Kemudian yang D, anak-anak wajib membawa. Ini sudah jamak. Nanti di sini sudah tidak ada kata yang mubazir. Kalau yang C kan tadi anak-anak diikuti dengan sekalian. Sekalian itu jamak kan tidak boleh digunakan. Kalau yang D hanya anak-anak saja. Berarti jamak tidak bertemu dengan jamak lagi. Jadi jawabannya yang D, anak-anak sebagai subjek wajib membawa itu sebagai predikat. Jadi masuk bisa dikategorikan bahwa kalimat yang D itu masuk kategori kalimat efektif karena tidak terdapat kata yang mubazir. Jadi jawabannya yang D. Oke adik-adik, itu saja yang bisa Beta sampaikan kepada kalian. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan semoga kalian menjadi lebih semangat untuk mengerjakan soal-soal tentang teks resensi yang lainnya. Demikian dari Mbak Ita, semoga bermanfaat. Sekali lagi tetap semangat dan jangan sampai malas belajar meskipun belajar di rumah. Sampai bertemu di video selanjutnya dengan materi yang sangat spesial dan kalian sukai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.